Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Reza Ridho, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan di IHSG di pagi hari ini, di pembukaan perdagangan sesi 1 di pukul 9 lebih 02 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat datanya, kami pass through datanya dari RTI. Ya, sejauh ini IHSG bergerak menguat dengan penguatan 0,82% di level 7.347,114. Kemudian saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Wi-Fi, SSIA, Toba, DSSA, BRPT, kemudian 5 top losers diantaranya ada Film, ASA, PTPS, Elite, dan juga FMII. Dan pergerakan sektoral sejauh ini seluruh sektor bergerak menguat dengan penguatan paling signifikan. Sejauh ini masih dipimpin oleh sektor teknologi. Saya juga kemudian nanti akan bahas terkait dengan penguatan signifikan dari sektor teknologi yang kemarin juga memimpin penguatan dan mengalami penguatan di atas 7% ya. Baik, dari pembukaan IHSG kita menuju ke pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini yang nampaknya dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka melemah 0,13% di level 39.847, STI Singapura dibuka menguat 0,3% di level 4.174, Kospi Korea dibuka melemah 0,38% di level 3.180 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,23% di level 24.801. Dan berikutnya pagi hari ini saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Eza diantaranya adalah ada Goto yang direkomendasikan spekulatif buy dengan support di 55, resistensi di 85. Pani dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 13.225, resistensi di 16.000. Bumi dengan support di 115, resistance di 127, dan Medco dengan support di 1280 dan resistensi di 1435 maksud kami dengan rekomendasi spekulatif buy. Ya, kita kembali berbincang bersama Mas Reza. Mas Reza, sebelum kita ke Goto, apa yang membuat sektor teknologi di penutupan perdagangan kemarin menguat paling signifikan dan sejauh ini di pembukaan sesi 1 sektor teknologi juga memimpin penguatan. Apa sebetulnya yang membuat investor lah ya melihat sektor teknologi di 2 hari ini atau setidaknya yang tercermin di pembukaan perdagangan sesi 1 lebih favorable jika dibandingkan dengan sektor lainnya? Sebenarnya there's nothing fundamental yang memang menjadi uh, driver untuk sektor teknologi. It's all just sentiment. Hmm, Nah, pertama adalah it's undervalued. Jadi kalau kita liatin harganya Goto, it's very near to the bottom which is 50. Kemarin Goto sempat ke 56. So a lot of people think that it's very undervalued dan memang there's limited downside. Jadi ada banyak orang yang serokin Gojek, sahamnya Gojek. Selain dari situ, kasus Nadiem juga selesai kemarin dan Nadiem menang dalam kasusnya itu. Jadi itu menjadi sentimen untuk Gojek bisa menguat hmm. kemarin dan hari ini juga. Baik, oke, rekomendasinya spekulatif buy ya untuk Goto ya. Tentunya mengarahkan ke rekomendasi Anda di pagi hari ini. Level terakhir mana untuk bisa langsung masuk ke Goto ya Mas Reza? Level untuk masuk itu di 60 sampai 58. Mhm. Oke, baik. Dari Goto kita bergeser ke Pani. Rekomendasinya buy on weakness. Seperti apa Mas Reza? Pani, kami melihat masih ada ruang untuk lanjut. We see that it's forming a symmetrical triangle. Jadi polanya memang kelihatannya akan konsolidasi dulu sebelum breakout ke atas. Kami lihat Pani bisa masuk, bisa entry di 14.225 sampai 14.000. Advice-nya kami memang tadi buy on weakness. Oke, secara valuasi masuk murah nggak sih kalau dibandingin dengan peer-nya Mas Eza? Secara fundamentals valuasinya memang sangat tinggi untuk Pani. Tapi memang Cukup mahal ya? ya, cukup mahal juga. Tapi kami berdasarkan rekomendasi kami secara teknikal untuk Pani. Soalnya Pani trading with a higher valuation juga. Soalnya it's very different from other city developers ya seperti Kija dan lain-lainnya. Soalnya memang Pani memang masih ada ongoing projects and it's a national strategic project. Jadi memang they have a justification for that premium valuation. Ada target harga untuk Pani sampai dengan akhir tahun?
Saat ini kita melihat bisa ke 17.000. Hmm, oke, baik, cukup jauh ya, apa namanya, jaraknya dari harga yang sekarang ini kemudian menjadi satu hal yang menarik tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai macam hal, di antaranya adalah, performa fundamental dan juga pergerakan teknikal. Dari Pani kita ke Bumi, Mas Eza, seperti apa? Jadi Bumi kita advice untuk scalp buy entry-nya di 119 sampai 118. Kami juga melihat Bumi kemarin trading at very low consolidation range di sekitar 116 sampai 111, tapi sudah breakout dan sudah menyentuh resistance terdekat yaitu 120. Jika bisa breakout dari situ, maka Bumi bisa ke TP selanjutnya yaitu 124 sampai 127. Nah, kita rekomendasi untuk stop loss jika Bumi di bawah 115. Baik, dari Bumi kita ke Medco, seperti apa Mas Eza? Oke, Medco kami rekomendasi untuk speculative buy di zona harga saat ini 2030 sampai 1975. Medco baru saja breakout dari resistance yang kuat kemarin yaitu 1315 dan kami memang sangat hopeful Medco bisa melanjutin uptrend kuat yang saat ini mengalami. Jadi Medco kita sangat hopeful bisa menyentuh target price-nya which is di 1395 sampai 1435 juga. Stop loss-nya kami rekomendasi di bawah 1280. Oke, baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Eza, di antaranya adalah Goto, Pani, kemudian Bumi, dan juga Medco, begitu ya. Baik, kita bahas hal lain yang juga cukup menarik untuk kita perbincangkan, Mas Eza, terkait dengan salah satu emiten yang kemarin namanya terbawa terkait dengan kasus pengoplosan beras premium, yaitu PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group, yang disinyalir terlibat kasus pengoplosan beras premium. Analisis Anda terkait dengan sentimen ini terhadap saham Java sendiri seperti apa? Secara rekomendasi seperti apa, Mas Eja? Sepertinya Java itu cuman memfokus untuk ayam ya. Hmm, Jadi from the poultry segment, Java itu tidak terlalu menyentuh hal seperti itu. I think it's just another subsidiary from their holding company juga. Jadi ya memang nggak terlalu menyentuh, tidak terlalu terpengaruh lah ya. ya nggak terlalu pengaruh juga ya Oke. sama kasus itu. Nah, secara sentimen kami saat ini melihat bahwa Java masih menaik ya, meskipun di dalam kasus itu. Melihat juga Java fundamentalsnya lumayan kuat. Soalnya mereka juga ada banyak business to government contracts by the end of by the government dari BGN juga. Jadi secara fundamental dan secara prospek memang Java itu kelihatannya sangat bagus juga. Baik. Untuk saat. Oke, singkat sebelum kita akhiri, Mas Eza, terkait dengan proyeksi IHSG jelang akhir pekan seperti apa? Kami melihat ISG dengan semua sentimen ini masih bisa ke 7.300. Oke, baik, 7.300 di penutupan perdagangan nanti sore begitu ya, bisa menyentuh level resistance-nya di 7.300. Baik, Mas Eza, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Semoga memang apa yang Anda sampaikan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun, keputusan investasi kembali ke tangan investor. Sukses selalu untuk Anda, Mas Eza. Sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik.